tergantikan, inilah profil terpeka tol terpanjang di Indonesia. Jalan Tol Trans Sumatera JTTS, ruas tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung Terpeka, tercatat masih menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia. Jalan tol terpeka ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 November 2019 bersama Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan beberapa menteri lain serta pejabat terkait lainnya. Berikut profil dan fakta menarik dari jalan tol terpeka. 1. Dirancang sepanjang 189 km. Jalan tol terpeka dibangun sepanjang 189 km dan merupakan bagian dari jaringan JTTS. Dibangunnya JTTS, ruas tol terpeka ini akan melengkapi tol Bakauheni Terbanggi Besar yang telah beroperasi lebih dulu. Tol terpeka terbagi menjadi dua seksi, yaitu seksi 1 ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang sepanjang 112 km dan seksi 2 ruas Pematang Panggang Kayu Agung sepanjang 77 km. Dua, Sabet Rekor Muri. Jalan tol terpeka berhasil mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Indonesia Muri sebagai jalan tol terpanjang di Indonesia. Selain itu, tol terpeka juga menjadi jalan tol dengan waktu pengerjaan pembangunan tersingkat di Indonesia, yaitu hanya memakan waktu 2,5 tahun atau 841 hari. Menelan investasi 21,95 triliun rupiah. Tol terpeka dibangun pada pertengahan tahun 2017 dan tuntas konstruksi fisiknya pada November 2019. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol, tol ini dibangun dengan biaya investasi sebesar 21,95 triliun rupiah. Biaya pembangunan berasal dari penyertaan modal negara PMN kepada PT Hutama Karya Persero, dukungan konstruksi dan pinjaman sindikasi perbankan. Empat, menghubungkan Lampung dan Sumatera Selatan. Tol terpeka menghubungkan dua provinsi, yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Kehadiran tol terpeka diyakini dapat meningkatkan konektivitas antar kedua provinsi tersebut. Selain itu juga dapat mendorong pertumbuhan dan geliat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. 5. Menampung lebih dari 6.400 kendaraan per hari. Tol terpeka mampu menampung volume kendaraan sebanyak lebih dari 6.400 kendaraan setiap harinya. Sejumlah fasilitas disediakan Hutama Karya, mencakup 9 tempat istirahat TI atau rest area yang berada di sepanjang ruas tol terpeka. Rinciannya terdapat 5 TI di jalur yang mengarah ke Kayu Agung dan 4 lainnya untuk arah ke Bakauheni. Ruas tol ini juga dilengkapi 6 gerbang tol. Pangkas waktu tempuh Lampung-Palembang menjadi 5 jam. Tol terpeka sangat berperan dalam memangkas waktu perjalanan, terutama dari Bakauheni Lampung menuju Palembang, Sumatera Selatan yang hanya memakan waktu 5 jam perjalanan.
Padahal sebelumnya perjalanan dari Bakauheni menuju Palembang dapat menghabiskan waktu hingga 10-12 jam perjalanan. Awal tahun 2022 hingga sebelum Lebaran, jalan tol Trans Sumatera JTTS ramai diperbincangkan. Pasalnya jalan tol ini rusak dan bergelombang sehingga memakan korban jiwa. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sampai turun langsung meninjau kondisi sebenarnya dari jalan tol tersebut dan memerintahkan agar dilakukan perbaikan sebelum musim mudik yang lalu. Sang Menteri juga mendapat banyak keluhan terutama dari para sopir truk yang biasa memanfaatkan ruas tol ini. Hingga musim mudik Lebaran lalu, kondisi jalan tol tersebut telah lumayan nyaman meski masih dirasakan gelombang dan ditemukan lubang-lubang kecil di beberapa titik. Sebagai informasi, di bagian selatan Pulau Sumatera terdapat 3 ruas JTTS yang telah dioperasikan, yakni ruas Bakauheni Terbanggi Besar Bakter sepanjang 140,1 km dan ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung Terpeka sepanjang 189 km yang dioperasikan oleh PT Hutama Karya, serta ruas tol Kayu Agung Palembang Betung, Kapal Betung, seksi 1A Kayu Agung Jakabaring dan seksi 1B Jakabaring Jalintim dengan total sepanjang 42,5 km yang dioperasikan oleh PT Waskita Sriwijaya Tol. Memang ruas tol Trans Sumatera ini berbeda dengan ruas tol Trans Jawa karena karakteristik tanah di Sumatera yang berawa sehingga menyebabkan jalan tol di JTTS ini tak semulus dengan Trans Jawa. Tidak semua jalan di ruas JTTS ini rigid pavement atau perkerasan kaku. Adalah jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton sebagai bahan utama perkerasan tersebut. Jalan tol JTTS yang melintasi rawa menggunakan perkerasan lentur atau aspal. Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya Persero Kuncoro mengatakan karakteristik tanah yang ada di tol Terpeka ini sebagian besar adalah rawa sehingga perkerasan jalan yang disarankan dari kajian teknis adalah fleksibel atau hot mix aspal. Dengan model perkerasan jalan tersebut maka perbaikannya akan lebih mudah dan efisien dilakukan. Selama ini banyak yang bertanya mengapa jalannya bergelombang. Karakteristik dari tanah di tol Terpeka itu sebagian besar rawa. Karena kondisinya tersebut akhirnya membuat permukaan jalan tol kurang stabil sehingga terasa bergelombang, ujar Kuncoro. Dengan menggunakan sistem pembangunan fleksibel di tanah rawa ini, memang secara teori awal jalan akan terjadi gelombang dan lain sebagainya. Namun hal itu akan mempermudah perbaikannya. Kondisi tanah gambut ini membuat dalam pembangunan jalan tol Terpeka ini tak dilakukan dengan pengupasan tanah. Hal ini untuk menjaga ekosistem agar tak rusak. Teknologi yang digunakan di tol Trans Sumatera menggunakan teknologi Vacuum Consolidation Method (VCM) yang merupakan terobosan baru dalam konstruksi jalan tol di Indonesia. Teknologi VCM juga merupakan perangkat teknologi yang ramah lingkungan serta mampu meminimalisir sumber daya dan penggunaan alat berat di lapangan. Teknologi VCM memiliki manfaat dalam mengurangi kadar air maupun udara dalam tanah. Pasalnya, pembangunan jalan tol tersebut didominasi pengerjaan di atas tanah rawa dengan medan yang berat sehingga memerlukan metode konstruksi